Di sebuah gereja terlihat beberapa orang remaja yang sedang membuat janjinya untuk tidak melakukan hubungan seks hingga mereka menikah. Dan salah satu di antara remaja itu adalah seorang gadis bernama Oh Wuri. Waktu pun berlalu dan kini Wuri sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan berprofesi sebagai asisten penulis drama seri. Sesuai janjinya di hadapan pendeta 15 tahun yang lalu itu, Wuri pun hingga kini berhasil menjaga kesuciannya dari hubungan seks. Diceritakan bahwa selama 15 tahun ini ada banyak pria yang menaruh hati pada Wuri, namun kemudian para pria tersebut menghindar setelah mengetahui janji Wuri. Namun di antara semua pria ada seorang pria di masa kuliah Wuri yang akhirnya berhasil mencuri ciuman pertama Wuri saat Wuri melakukan perjalanan mahasiswa senior. Sayangnya setelah ciuman itu Wuri tidak pernah bertemu lagi dengan pria misterius tersebut. Kini Wuri diketahui sedang berpacaran dengan seorang polisi tampan bernama Lee Gang-jae. Hubungan mereka sudah berjalan selama 2 tahun dan mereka sama sekali tidak pernah melakukan hubungan seks sejauh ini karena Gang-jae sangat menghargai janji yang dibuat Wuri di depan pendeta. Wuri sendiri memiliki seorang ibu yang berambisi menjadi seorang penyanyi. Berbeda dengan Wuri, ibu Wuri yang bernama asli Oh Eun-ran itu menganggap bahwa hubungan seks adalah hal yang biasa dan saat ini sang ibu sedang berkencan dengan seorang produser. Keluarga Wuri sangat menyukai drama Mask of Desire yang naskahnya turut dikerjakan oleh Wuri. Eun-ran yang sangat menyukai salah satu pemerannya yakni Chae Sung-il lalu mencari info tentang aktor favoritnya itu di internet dan terkejut saat menyadari bahwa Sung-il adalah Chae Dok-chil, teman masa sekolah Eun-ran dulu dan sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Eun-ran. Di sisi lain ada Rafael, seorang CEO tampan dan nyentrik dari sebuah perusahaan kosmetik. Hari itu Rafael mengunjungi kantornya setelah sembuh dari kanker perutnya dan bertemu Limari istrinya. Limari yang saat itu sedang berselingkuh di belakang Rafael sangat terkejut dengan kedatangan Rafael yang tiba-tiba, lalu lebih terkejut lagi saat Rafael memberikannya surat gugatan cerai. Sementara itu, Wuri dan Yuyeri yang merupakan asisten penulis dan penulis naskah untuk drama seri Mask of Desire hari itu datang ke perusahaan Rafael untuk mengikuti sebuah rapat yang membahas tentang produk kosmetik perusahaan Rafael yang akan menjadi sponsor utama dalam drama seri yang naskahnya ditulis oleh Wuri dan Yeri tersebut. Namun demikian, terlepas dari itu semua, di sini Wuri sangat terkejut saat melihat Rafael karena ternyata Rafael adalah pria misterius yang mencium Wuri saat Wuri melakukan perjalanan mahasiswa senior dulu. Untungnya Rafael ternyata tidak mengingat Wuri dan ciuman mereka. Seusai rapat, Rafael menemui ayahnya dan memberitahu bahwa Rafael akan menceraikan Mari karena merasa Mari bukanlah wanita yang tepat untuk melahirkan anaknya. Sekedar informasi, Rafael hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk memiliki anak dari sperma yang Rafael bekukan sebelum menjalani kemoterapi. Malam harinya, Mari yang mengadukan gugatan cerai Rafael pada ibunya mendapat saran dari sang ibu untuk melakukan inseminasi buatan dengan sperma terakhir Rafael agar Mari bisa hamil anak Rafael sehingga Rafael tidak akan menceraikan Mari. Beralih ke Wuri. Sesampainya di rumah, Wuri diberitahu neneknya bahwa ibunya ditipu oleh pacarnya yang seorang produser. Sang pacar rupanya berjanji akan menjadikan ibu Wuri penyanyi lalu mengambil pinjaman atas nama ibu Wuri namun menghilang setelahnya. Menghadapi masalah itu, Wuri jadi teringat pada percakapan neneknya dan sang ibu yang Wuri curi dengar beberapa tahun silam. Setelah mendengar percakapan tersebut, Wuri terlihat sedih dan terluka karena mengira sang ibu menyesal telah melahirkan Wuri. Malam itu, Wuri akhirnya tidak bisa tidur memikirkan masalah ibunya. Keesokan harinya, Wuri mengunjungi sebuah klinik kandungan untuk mengecek kesehatannya. Namun rupanya saat itu sang dokter yang bernama Yo Jin-hee malah salah mengenali pasien dan memberikan Wuri inseminasi buatan dengan sperma terakhir milik Rafael yang seharusnya diberikan pada Mari. Tidak ingin disalahkan, Jin-hee merahasiakan hal ini dari Wuri dan Mari. Mari yang mengira dirinya telah berhasil melakukan inseminasi buatan dengan sperma terakhir milik Rafael lalu memberitahu hal tersebut pada Rafael hingga Rafael marah besar karena Mari melakukan hal itu tanpa seizin Rafael. Hari itu di rumah sakit milik perusahaan Rafael diadakan konferensi pers untuk drama Mask of Desire. Sung-il yang merupakan salah satu pemainnya turut hadir di sana.
Saat Sung Il sedang menjawab pertanyaan wartawan, tiba-tiba Sung Il terdiam dan terkejut karena melihat Eunran, teman sekolahnya, di barisan para penonton. Sung Il lalu teringat saat Sung Il mengelus perut Eunran ketika mereka masih sekolah dulu. Saat itu, tiba-tiba Kang Jae datang menangkap seorang kriminal bernama No Manchul hingga membuat konferensi pers tersebut gaduh. Rafael berusaha mengusir Kang Jae, namun Kang Jae tidak mengerti situasinya. Di saat itu, Wuri sebagai asisten penulis naskah drama datang dan tentu saja terkejut melihat pacarnya. Tak sampai di situ, Wuri juga terkejut melihat ibunya ada di situ. Rafael sebagai tuan rumah acara berusaha mengontrol situasi dan meminta Wuri membawa Kang Jae dan ibunya ke ruang tunggu. Namun, alih-alih melakukan permintaan Rafael, Wuri justru pingsan seketika. Wuri lalu tersadar di rumah sakit didampingi ibunya, Kang Jae, dan Rafael. Dokter kemudian datang dan memberitahu bahwa Wuri pingsan karena sedang hamil. Wuri, ibunya, dan Kang Jae tentu tidak percaya hal itu dan meminta melakukan tes ulang, namun hasilnya tetap sama. Tetap tidak percaya, Wuri lalu pergi ke klinik kandungan tempat Dr. Jin Hye bekerja untuk melakukan tes lagi, namun hasilnya tetap sama, yaitu Wuri hamil. Saat itu, Dr. Jin Hye langsung meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dengan melakukan inseminasi buatan pada Wuri hingga Wuri bisa hamil saat ini. Dr. Jin Hye lalu menyarankan untuk melakukan aborsi. Sepulang dari klinik, saat Wuri bertemu dengan Kang Jae, Wuri mengaku bahwa dokter UGD tadi salah diagnosa dan Wuri tidak hamil. Mendengar itu, dengan lega, Kang Jae lalu mengajak Wuri ke depan sebuah gereja dan dengan bantuan para pengurus gereja, Kang Jae memberikan kejutan pada Wuri dengan melamar Wuri. Wuri tentu saja sangat terkejut, terlebih saat ini Wuri sebenarnya tengah hamil. Tak ada pilihan lain, Wuri akhirnya menjawab lamaran Kang Jae dengan pengakuan bahwa Wuri sebenarnya hamil. Lamaran malam itu pun akhirnya dinyatakan gagal. Wuri lalu menjelaskan pada Kang Jae penyebab kehamilannya. Sempat terkejut, namun karena cintanya pada Wuri, Kang Jae memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan Wuri dan membantu Wuri menggugurkan bayi di dalam rahimnya. Malam itu, Wuri tidak bisa tidur memikirkan kehamilannya. Wuri jadi bertanya-tanya kenapa ibunya dulu mempertahankan Wuri dan tidak menggugurkan Wuri. Diketahui bahwa ibu Wuri melahirkan Wuri saat masih sekolah, sementara ayah Wuri sepengetahuan Wuri sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Keesokan harinya, terlihat Dr. Jin Hye mengundang Rafael dan Mari ke kliniknya lalu langsung meminta maaf atas kesalahan inseminasi buatan yang telah dilakukannya. Setelah mengetahui hal itu, dengan saran dari ibunya, Mari meminta Dr. Jin Hye memberinya info tentang Wuri dan mengulur jadwal aborsi Wuri. Mari lalu menemui Wuri dan menjelaskan bahwa bayi dalam kandungan Wuri harusnya adalah bayi Mari dan suaminya Rafael. Mari lalu memohon agar Wuri mempertahankan bayi tersebut karena sperma yang disuntikan ke rahim Wuri adalah sperma terakhir milik Rafael. Jika Wuri menggugurkannya, maka Rafael dan Mari tidak akan pernah lagi bisa memiliki anak. Beralih ke Sung Il. Sung Il akhirnya berhasil menemukan alamat Eunran dan datang menemui Eunran. Sung Il bertanya kenapa dahulu Eunran tiba-tiba meninggalkannya tanpa jejak. Sementara itu, di perusahaan Rafael, Mari memberitahu Rafael bahwa Wurilah yang menerima sperma Rafael dan Mari ingin Wuri menjadi ibu pengganti bagi anak mereka. Siang itu, Wuri datang ke perusahaan Rafael dan menemui Rafael. Rafael meminta maaf atas kesalahan klinik yang salah melakukan inseminasi buatan dan atas Mari yang datang menemui Wuri. Rafael menegaskan bahwa meskipun sebenarnya Rafael sangat menginginkan anak dan itu adalah kesempatan terakhir Rafael untuk memiliki anak, namun Rafael tidak ingin egois meminta Wuri menjadi ibu pengganti bagi anaknya. Rafael meminta Wuri untuk lebih memikirkan masa depan Wuri. Kembali ke Sung Il dan Eunran, Eunran memberitahu Sung Il bahwa dahulu Eunran tidak jadi melakukan aborsi dan melahirkan anak mereka. Eunran menambahkan bahwa anak mereka adalah asisten penulis untuk drama Sung Il saat ini, yaitu Oh Wuri. Mengetahui hal itu, Sung Il ingin langsung menemui Wuri dan memberitahu bahwa Sung Il adalah ayah Wuri, namun Eunran melarang karena Wuri saat ini sedang menghadapi masalah besar.
Malam harinya terlihat Mari sedang melakukan hubungan terlarang dengan Nomanjul dan kegiatan mereka itu rupanya diam-diam difoto oleh Kang Jae yang memang sedang menyelidiki Nomanjul. Keesokan harinya Mari dan ayah Rafael mendatangi Wuri. Rupanya Mari berhasil membujuk sang ayah mertua untuk meminta Wuri mempertahankan janin yang ada dalam kandungan Wuri agar keluarga Rafael bisa meneruskan garis keturunan keluarga mereka mengingat Rafael adalah anak tunggal. Ayah Rafael bahkan berjanji akan memberi Wuri uang sebanyak yang Wuri minta jika Wuri mau mempertahankan bayi Rafael. Waktu pun berlalu dan hari ini Wuri dan keluarganya serta Kang Jae akhirnya datang ke klinik untuk melakukan aborsi. Siapa sangka di klinik sudah ada Mari dan ayah Rafael yang kembali membujuk Wuri dan keluarganya untuk mempertahankan kandungan Wuri. Terjadi keributan antara keluarga Wuri dan keluarga Rafael. Saat itu Rafael datang dan memarahi ayahnya karena sudah mengganggu keluarga Wuri, serta tak lupa Rafael juga meminta maaf pada keluarga Wuri. Waktu aborsi pun tiba dan Wuri akhirnya memasuki ruang bedah. Beberapa saat kemudian Dr. Jin-hye keluar dan memberitahukan sesuatu yang membuat keluarga Wuri terkejut. Scene kemudian langsung beralih pada Wuri yang sedang merenung tentang dirinya dan ibunya yang dulu memutuskan untuk melahirkan Wuri walaupun kondisi ibunya saat itu pasti sangat sulit. Tak berapa lama, Wuri pulang ke rumahnya dan memberitahu keluarganya dan Kang Jae yang sedang cemas mencari Wuri bahwa Wuri akan tetap melahirkan bayi dalam kandungannya. Wuri lalu memberikan penjelasan pada keluarganya dan berhasil membuat ibunya akhirnya memberitahu Wuri bahwa ibunya itu tidak pernah menyesal melahirkan Wuri dan justru Wuri adalah sumber kebahagiaan sang ibu. Hal itu rupanya menjadi obat bagi luka hati Wuri yang selama ini mengira ibunya menyesal melahirkan Wuri. Di sisi lain ada Kang Jae yang kembali membuktikan cintanya pada Wuri dengan tetap menerima Wuri dan segala keputusan Wuri. Saat itu tanpa keluarga Wuri sadari, di luar rumah mereka ada Mari yang ternyata menyaksikan dan senang dengan keputusan Wuri. Tak berapa lama Rafael menelpon Wuri dan bertanya tentang aborsi Wuri yang diketahui Rafael dari pihak klinik tidak jadi dilakukan. Tidak menjawab secara gamblang, Wuri justru mengajak Rafael ketemuan di rumah sakit Rafael esok hari untuk menjelaskan semuanya. Lanjut, malam itu saat Mari tiba di rumahnya, Nomanjul rupanya sudah menunggu Mari di gerbang rumah Mari. Keesokan harinya dengan didampingi Kang Jae, Wuri akhirnya datang ke rumah sakit Rafael untuk menemui Rafael. Saat mereka akan menaiki lift, Wuri dan Kang Jae sangat terkejut melihat Nomanjul yang sudah meninggal berlumuran darah di dalam lift. Kang Jae lalu berlari ke arah Manjul, sementara Wuri yang tidak kuat melihat kejadian itu terlihat akan jatuh pingsan. Saat itu, Rafael datang dan dengan sigap menangkap tubuh Wuri agar tidak jatuh. Itulah akhir dari Wuri the Virgin episode 1 dan 2. Apa yang akan terjadi kemudian? Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya.